syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati sahabatku, temanku. Semoga Roh Kudus datang kepadamu. Semoga Roh Kudus datang membuka pemahamanmu, menghilangkan keraguan yang berkaitan dengan firman sucinya, firman-Nya, agar kamu tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupmu. Anda tahu, saya tahu, kita semua tahu bahwa apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai besok. Mau kita suka atau tidak, agar kita bersikap baik atau tidak, agar kita memiliki Roh Kudus atau tidak. Semua yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ini benar ya dan benar. Jadi saya ingin Anda berpikir, merenung bersama saya tentang tindakan Tuhan mengenai firman Tuhan. Karena Tuhan ketika meminta sesuatu kepada kita, Dia tidak meminta apapun yang tidak mungkin kita penuhi, ya atau tidak. Apakah kamu pikir Tuhan akan meminta sesuatu darimu yang tidak bisa kamu lakukan? Dia tidak gila. Jadi, Tuhan, apa yang Dia minta, kita bisa mematuhinya. Dan itulah yang terjadi dengan Abraham. Yang kita bicarakan, kita telah berbicara tentang baptisan. Abraham, baptisan di air melalui iman Abraham. Abraham dibaptis dan Abraham sudah melewatinya. Dia sudah lulus. Alkitab mengatakan, kitab suci menyatakan bahwa Tuhan menguji Abraham. Dan ketika Dia menguji kita, sebenarnya Dia menguji hati kita. Itu adalah hati kita yang Dia uji. Dia memberikan sebuah misi untukmu. Dan kamu tidak mematuhinya. Jadi, tentu saja Anda akan menuai buah dari ketidakpatuhan itu. Jadi, Tuhan memberi kita kecerdasan. Kamu memiliki kecerdasan. Tuhan memberi kita roh kebijaksanaan. Dia telah memberikan kebijaksanaan kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua. Dan salah satu hal yang paling, katakanlah, mudah dipahami dalam hubungan dengan Tuhan adalah ini. Apa yang Dia minta untuk kita, kita bisa penuhi. Apa yang Dia minta kepada Abraham, Abraham bisa penuhi. Apakah sulit? Sangat sulit. Tapi tidak mustahil. Apa yang Tuhan minta kepada Abraham? Sebenarnya adalah hati anaknya. Tuhan tidak meminta kepada Abraham darah anaknya Ishak. Tidak. Dia menginginkan hati Abraham. Korbankan hatimu untukku, dengan kata lain. Mengerti temanku? Tuhan melakukan ini dengan Abraham untuk memperjelas kepada semua generasi, seluruh umat manusia, bagaimana Dia bertindak terhadap kepada masing-masing dari kita. Karena Dia juga meminta sesuatu darimu. Dia meminta dariku. Saya sudah jelaskan. Tuhan, saya ke gereja, terima Yesus berkali-kali. Berkali-kali. Bahkan Esther berbicara dengan ibunya. Ibu,
Anak itu kasihan, tidak mengerti apa-apa. Setiap kali dia pergi ke depan, mengangkat tangan, menerima Yesus. Sepertinya dia tidak paham. Tapi sebenarnya Tuhan meminta padaku dan saya menuruti saat itu. Tetapi ketika saya keluar dari lingkungan itu dan masuk ke lingkungan saya, lingkungan sehari-hari, saya melakukan apa yang menurut saya harus dilakukan. Dengan satu tangan dan mengambil kembali dengan dua tangan hatiku. Dan baptisan dalam air itu adalah kamu mengubur dalam air keinginanmu, hatimu, pendapatmu. Kamu mengubur dalam air. Kita menyebutnya pemakaman. Dirimu, keinginanmu, mimpimu. Itu hatimu. Itu hatimu. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi Tuhan. Saya sedang di jalan dan dia berbicara kepada saya. Roh Kudus berbicara, tetapi berbicara jelas. Seperti saya berbicara dengan Anda. Dia berbicara kepada saya. Jelas, sangat jelas. Saya tidak berada di gereja. Saya tidak sedang memikirkan Tuhan. Saya tidak sedang memikirkan apapun tentang kehidupan rohani. Saya sedang memikirkan masa depan saya. Saya sedang memikirkan ambisi saya. Yang saya pelajari untuk tes ujian. Jadi pada saat itu saya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Cuaca sangat cerah di Rio de Janeiro. Roh Kudus berkata, buat apa kamu mendapatkan seluruh dunia? Bahwa saya sedang memikirkan di rencana pribadi saya dan kehilangan jiwamu. Buat apa? Ketika dia mengatakan itu, dia tidak hanya memberi saya kesadaran tentang apa yang dia katakan, tetapi memberi saya pemahaman bahwa jika saya tidak mentaatinya, tidak menaati kata-katanya, jiwaku akan dihukum untuk selamanya di neraka. Jadi saat saya mendengar suara itu, ya Tuhan, saya menjadi sangat takut. Saya merasa putus asa. Dan teman-teman, Tuhan berbicara kepada Abraham, menguji dan membuktikan bahwa Abraham diuji. Menguji Abraham. Dan saya ingin Anda mengerti ukurannya, ujian yang Abraham alami adalah ukuran yang sama dengan ujianmu. Tuhan tidak menguji di luar kekuatan kita. Dia menguji kita dengan cara yang kita bisa mematuhinya, lulus ujian. Jadi ketika Abraham menaati Tuhan dengan sangat teliti, dengan hormat terhadap pengorbanan anaknya, maka malaikat berseru dari langit untuk kedua kalinya, berkata, Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Apakah kamu pernah bersumpah ketika kita masih anak-anak dan kita ingin membuktikan kepada seseorang bahwa kita telah melakukan atau kita setuju dan kita memenuhi? Misalnya ibu bilang, kamu sudah melakukannya. Sudah, Bu. Jujur. Sudah, Bu. Sumpah. Bahkan bersumpah demi Tuhan.
Dulu seperti itu, sekarang aku tidak tahu bagaimana. Saya bukan anak kecil lagi. Saya tidak punya pemahaman tentang apa yang terjadi di tengah kepala para pemuda. Tetapi ketika kita terdesak oleh keadaan, kita beralih ke sumpah. Saya bersumpah. Saya bersumpah demi segala yang paling suci. Ya atau tidak, sudah pernah. Saya bersumpah, lalu bilang, saya bersumpah, tidak ada lagi yang lebih tinggi. Daripadanya Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Maksudnya Tuhan sampai pada batas dan tidak ada lagi cara untuk mengatakan kepada Abraham betapa dia sangat senang, bahagia dengan sikap Abraham. Lalu dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri karena engkau telah berbuat demikian. Apa tindakan itu? Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Ishak adalah hati Abraham. Hati Abraham ada di Ishak. Saat Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, dia mempersembahkan hatinya sendiri kepada Tuhan. Saat dia mengangkat pisaunya untuk menurunkannya dan membunuh anaknya, mengorbankan anaknya, pisau itu menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Artinya, Tuhan mencari sesuatu yang menunjukkan kepada manusia suatu ukuran dari kegembiraan, kebahagiaan, kehormatan besar yang dia terima dari Abraham mengenai ketaatan Abraham. Sangat besar, sangat besar sehingga dia bersumpah. Dia bersumpah. Yesus tidak bersumpah. Saya tidak menemukan dalam Alkitab Yesus bersumpah. Oh, saya bersumpah. Tidak ada itu. Tapi Yesus dia berkata begini. Orang yang menaati perintah-perintahku dan memeliharanya. Anda memiliki firman Tuhan, bukan? Punya Alkitab, ya atau tidak? Itu firman Tuhan. Barang siapa yang menaati perintah-perintahku dan memeliharanya, ialah yang mengasihiku. Artinya, menuruti perintah-perintah, mengikuti firman Tuhan, itulah perasaan yang Tuhan inginkan dari kita. Dia tidak menginginkan perasaan dari hati yang berdosa. Dia menginginkan sesuatu untuk dia ambil, yaitu hati kita. Ketika kita menaati, ketika kita memelihara perintah-perintahnya, kita menaati. Yesus berkata, lihatlah, dia berkata. Yesus berkata, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya seperti halnya Abraham pada saat itu, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Orang yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Siapa yang mengasihi anak, mengasihi Bapa. Yang mengasihiku akan dikasihi Bapa. Dan aku pun akan mengasihinya. Dan akan menyatakan diriku kepadanya.
menampakkan ini dari Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Tergantung kasihmu, kawan, temanku. Untuk menerima Roh Kudus, kamu harus mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Ya, kamu mengasihi Tuhan dengan kata-kata. Kamu mengasihi Tuhan dengan perasaan. Ketika kamu menonton film sinetron Yesus, di sana Yesus dipaku, disalib. Kamu menangis, kamu merasakannya, tetapi bukan kasih itu yang Tuhan inginkan. Tidak, Dia menginginkan sesuatu yang praktis. Karena itu seperti pernikahan. Kasih yang Tuhan inginkan dari kita adalah seperti sebuah pernikahan. Jadi misalnya Esther dan saya akan merayakan pernikahan yang ke-4 tahun pada tanggal 15. Jadi ketika kami menikah dulu, kami memberi hidup kami untuk satu sama lain. Saya menjadi miliknya dan dia menjadi milik saya. Jadi ada penyerahan total. Itu adalah cinta. Cinta itu sejati. Dan ketika ada penyerahan total satu sama lain, keduanya menjadi satu daging. Dan itulah yang terjadi ketika kita mengasihi Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memanggil Abraham. Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku akan memberkatimu. Jadi Tuhan menjamin kepada Abraham masa depan sukses. Menjamin kehadirannya dalam kehidupan Abraham. Menjamin kepada Abraham untuk masa tua yang baik. Ia hidup baik di usia senja. Diberkati. Dia menjalani masa tua yang bahagia. 175 tahun. Teman-teman, itulah yang Tuhan ingin Anda terima. Bukan agar Anda hidup 105 tahun. Saya tidak mengatakan kepada Anda bahwa mungkin bisa, tetapi bukan itu harapan kita. Tapi kita ingin hidup berbeda. Jika Tuhan beserta saya, jika saya bersama Tuhan, Tuhan beserta saya. Jadi jika Roh Kudus ada dalam diri saya tidak harus menjadi orang yang menderita, pahit, sedih. Saya tidak harus menjadi orang yang depresi, sendiri. Hidup dalam kesepian. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Karena Dia juga membutuhkan. Kasih dari Abraham dan Abraham menempatkan anaknya di sini. Tuhan adalah yang pertama dalam hidupku. Di atas anakku, istriku, dari segala yang aku miliki dan siapa aku. Tuhan adalah yang pertama. Jadi ada perjanjian sebuah pernikahan antara Abraham dengan Tuhan, Tuhan dengan Abraham. Dan itulah yang Tuhan ingin lakukan dengan Anda. Itulah baptisan dengan Roh Kudus, bukanlah berbicara dalam bahasa, tidak. Baptisan dengan Roh Kudus adalah sebuah pernikahan. Tuhan masuk ke dalam diri Anda. Kamu masuk ke dalam Tuhan. Kalian menjadi satu. Satu orang saja. Perhatikan. Dan Dia melakukan ini dengan kita semua. Lihat kata Yesus. Barang siapa yang memiliki perintah-perintahku dan melakukannya. Itulah yang terjadi dengan Abraham. Abraham mendengar firmanku, mematuhi dan menaatinya. Dialah yang mengasihiku. Dan siapa yang mengasihiku? Aku akan mengasihinya dan aku akan menyatakan diriku kepadanya.
Jika seseorang mengasihiku, dia akan mematuhi firmanku. Abraham mematuhi firman Tuhan. Dan Bapakku akan mengasihinya. Pernikahan. Abraham mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi. Abraham mengasihi firman Tuhan. Tuhan mengasihi Abraham. Dan kami akan datang, lihatlah kami akan datang. Siapa yang akan datang? Ayah, Anak, dan Roh Kudus dalam kasus kita hari ini. Dan kami akan datang kepadanya, membuat rumah di sana. Jadi seperti yang saya bicarakan tentang pernikahan. Ketika kita ada ikatan dan perjanjian dengan Tuhan. Dia masuk ke kita, kita masuk ke dia. Kita menjadi satu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, orang yang bersatu dengan seorang pelacur adalah satu daging dengannya. Tetapi orang yang bersatu dengan Roh Kudus adalah satu roh. Adalah roh yang sama. Adalah satu dengan Tuhan. Jadi penerimaan Roh Kudus atau baptisan dengan Roh Kudus adalah Tuhan masuk ke dalam dirimu. Apakah kamu pernah membayangkannya? Pikirkan bersamaku. Anda pernah bayangkan, karena itu Tuhan bilang ke Abraham, saat Abraham menaruh Tuhan di tempat pertama dalam hatinya, menyerahkan hatinya kepadanya. Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah, aku akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah dan keturunanmu juga. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi Tuhan menjanjikan masa depan sukses, masa depan yang terhormat. Karena kamu menghormatinya. Dia akan menghormatimu. Itulah baptisan dengan Roh Kudus. Jangan tertipu kawan dan temanku. Jangan tertipu sebab itu terjadi pada banyak orang. Bahwa mereka mencoba menipu Tuhan. Dan sebenarnya mereka sedang menipu diri sendiri. Ketika mereka dibaptis dalam air tetapi tidak menyerahkan hati. Mereka masuk sebagai pendosa kering dan keluar sebagai pendosa basah. Mereka tidak menyerahkan hidup, tidak menyerahkan hati. Maka mereka menipu. Tuhan, itulah yang dipikirkan iblis, dia menipu Tuhan. Sekarang aku akan menipunya juga dan setan memberimu karunia bahasa asing. Dan orang itu berbicara dalam bahasa, aku memiliki Roh Kudus. Tetapi tidak memiliki apa-apa. Dari Roh Kudus. Orang itu berbicara dalam bahasa roh. Orang itu bahkan meramalkan sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi. Setan membuat sesuatu terjadi. Dari yang dia katakan tentang nubuat. Tetapi hidupnya. Dalam dirinya. Hatinya. Sedang menderita. Mengapa? Karena hatinya melayani dirinya sendiri. Bukan Tuhan. Tidak melayani Tuhan. Dia bukan yang pertama dalam hidupnya. Ya Tuhan. Ini sangat kuat temanku, sahabatku. Tuhan sangat senang bahwa Abraham melakukan itu. Dia sudah tahu bahwa Abraham akan melakukannya, akan memenuhi permintaannya. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah bahwa Tuhan ingin meninggalkan. Untuk kita contoh ini, lihat dan amati. Apakah kamu amati? Lihatlah Abraham pada Abraham. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi Tuhan karena itu bersumpah, aku akan menghormatimu Abraham. Bahwa Tuhan menghormati Abraham.
dan telah menghormati Abraham. Mereka yang memberkati Abraham diberkati, mereka yang mengutuk Abraham dikutuk. Yakinlah akan hal itu. Tidak ada di dunia ini yang bisa menghalangi seseorang untuk menerima itu. Jawaban dari apa yang dia tanam, apa yang dia tabur. Jika kamu menghormati Tuhan, Tuhan menghormatimu. Jika tidak, Tuhan juga tidak menghormatimu. Jika kau jadikan dia nomor satu dalam hidupmu, dengan hatimu, lebih dulu daripada ibumu, ayahmu, suamimu, anak-anakmu, maka kamu akan menjadi yang pertama baginya. Namun jika tidak, kamu akan terus menjalani hidup seperti yang sekarang. Mengerti? Mengerti temanku, sahabatku? Ini adalah keputusan, bukan perasaan. Aku rasa ini, aku merasa akan seperti itu. Biar aku minum sedikit air, tolong, permisi. Ini adalah keputusan, bukan perasaan. Abraham tidak menunjukkan perasaan. Cinta, tidak. Dia taat, lihat saja kitab suci. Lihat bagaimana Tuhan berbicara. Dia berbicara seperti ini. Karena kamu telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan kepadaku anakmu. Yang tunggal artinya hati. Hatimu yang tunggal. Aku akan benar-benar memberkatimu. Dan akan sangat memperbanyak keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Karena saat itu adalah suatu kebahagiaan besar. Adalah Abraham memiliki banyak anak, banyak pewaris. Sebuah keturunan yang makmur, kaya, diberkati. Teman-temanku, Tuhan ingin melakukan itu dalam hidupmu. Ingin agar keturunanmu diberkati. Dan dia berkata, lihatlah. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Dan jika itu tidak cukup bagi Abraham untuk mengerti. Seperti pasir di pantai laut, lihat apa yang Tuhan berbicara kepada Abraham. Sangat bagus, iya atau tidak. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Artinya, musuhmu ada di tangan keturunanmu. Dan itulah yang telah terjadi. Kita akan membicarakan lebih lanjut tentang ini. Hari ini adalah perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi di meja Tuhan. Duduk di meja Tuhan. Yesus berkata tentang perjamuan kudus. Dia berkata, siapa yang tidak makan dagingku dan tidak minum darahku. Makan daging dan minum darah hanya sepotong kecil roti. Minum sedikit jus anggur. Tidak cukup. Tidak cukup. Untuk kamu berpartisipasi, Anda harus berada roh. Dengan hati diserahkan utuh di altar. Datanglah ke gereja dengan tujuan ini. Jangan berpikir hal lain. Jangan pikirkan orang lain. Datanglah untuk berpartisipasi dalam daging dan darah Yesus. Karena dia berkata, siapa yang tidak makan dari dagingku dan tidak minum dari darahku, tidak ada persekutuan. Tuhan memberkati Anda. Besok kita akan bahas lebih lanjut. Jika Anda memberikan hati Anda kepada Tuhan, Dia memberikan hatinya kepada Anda, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Besok kita akan berbicara lagi. Haleluya.